Assalamualaikum Pak Ajengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yono di Malang. Izin bertanya, bagaimana sikap saya sebagai seorang suami jika istri sering menolak untuk berhubungan suami istri? Terima kasih. Mas Yono berarti ya, karena di Malang ya, orang Jawa ya. Mas Yono di Malang. Ya, pertanyaan yang sekaligus curhatan ya. Ya, yang pertama saya sampaikan, di agama kita istri itu tidak boleh menolak ketika suami, mohon maaf, minta hubungan suami istri. Begitu, ada hadis-hadisnya banyak. Bahkan mungkin oleh hak asasi manusia suka dipermasalahkan ya, karena seolah-olah mengeksploitasi. Tapi kan agama dalam artian istri dalam kondisi normal, tidak sakit, tidak lagi capek, tidak lagi ada keluhan-keluhan, dan menolak misalnya. Ya, menolak tuh karena nggak menghargai suami gitu ya, nggak mau menyenangkan suami dan lain-lain. Nah, itu kategori ya salah ibu itu. Bahkan di hadis itu bahkan ya para malaikat tuh selama tidurnya karena nolak suami, hubungan suami istri itu dilaknat gitu ya, didoain jelek oleh malaikat sampai subuh. Maka ya tentu itu tidak baik, artinya dosa menolak tanpa alasan syar'i. Kecuali ingat ya, kecuali kalau kita lagi sakit, kita lagi ada kelelahan dan lain sebagainya lah, yang sifatnya itu dimaklumi. Tapi kalau tidak ada hal-hal itu karena males aja gitu ya ke suami, atau enggak respect aja ke suami dan lain-lain lah, itu dosa, enggak boleh begitu. Yang nomor itu secara hukumnya. Tapi kalau tadi solusinya ya Mas Yono, yang pertama tentu harus konfirmasi ke istri, harus klarifikasi tabayun, kenapa sih kan begitu. Enggak boleh asal nuduh langsung istri durhaka misalnya. Istri durhaka atau istri yang apalah, nggak boleh dulu menjas. Tanyakan dulu, jangan-jangan ada penyakit, jangan-jangan ada tekanan psikis yang kadang-kala dari psikis itu ke fisik, jadi serba nggak mau gitu ya. Itu hati-hati, jangan-jangan suami misalnya otoriter, intimidatif, akhirnya jadi jadi enggak nafsu, kasarnya pun terjadi enggak mood gitu. Ya, jadi itu harus diklarifikasi. Tapi kalau diklarifikasi ternyata kamu sakit enggak, kamu ini enggak ada masalah. Nah, dinasehati, gitu, dinasehati, enggak boleh nolak itu. Saya juga laki-laki normal, saya khawatir terjebak maksiat, ya. Karena laki-laki namanya di dunia luar, laki-laki bisa di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja kan. Kalau istri di rumah enggak enggan gitu ya melayani, bisa saja bahasa ininya keusap setan gitu ya. Bisa saja tuh. Jadi sampaikan ke istri, tolong ya jaga saya dari kemaksiatan dengan cara ya layani gitu ya, hak saya gitu ya, dan kewajiban kamu tunaikan gitu, sampaikan tuh ya, itu poin ketiga tuh. Jadi sampaikan bahwa ya keluhan kita dan nasihati gitu. Sesudah itu kalau ternyata terus aja tanpa alasan yang jelas, itu mohon maaf sampai boleh dicerai. Udah dinasehati, udah ditanyakan, dan enggak ada ya tadi alasan-alasan syar'i semacam penyakit, semacam atau mental atau apa, enggak ada. Ini mah istrinya itu udah enggak suka ke suami, atau enggak cinta ke suami, atau udah enggak respect ke suami, itu dipikir sampai boleh untuk diceraikan. Kalau istri namanya nusyuz. Ya, nusyuz itu melawan, menolak suami tanpa alasan syar'i. Boleh sampai diceraikan. Cari aja istri yang lebih respect ke kita, yang bisa menunaikan hak kita dan menunaikan kewajiban dia. Gitu ya, sampai di titik kalau sudah diusahakan berbagai hal, nasihat gitu ya, sudah berbagai hal, yaitu sampai boleh diceraikan kalau terus tidak melayani suami. Karena salah satu fungsi rumah tangga itu adalah salah satunya ya menunaikan ya
kebutuhan biologis. Kalau tidak, ya ngapain atuh nikah gitu ya, kasarnya gitu ya, kasarnya. Ya, jadi itu sampai boleh untuk diceraikan kalau sudah di titik tertentu sudah tidak bisa dirubah lagi, istri karakternya seperti itu, selalu menolak gitu ya hak suami dalam hal mohon maaf hubungan suami istri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.